Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube saya tentang Mas Didik, sebenarnya kapan sih website itu boleh dikasih backlink? Saya akan bedah di video ini teman-teman sekalian, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Berbicara tentang masalah backlink ya teman-teman ya. Jadi pertama saya selalu mengatakan seperti ini. Backlink itu tuh bisa menjadi bumerang, bisa menjadi obat untuk sebuah website gitu kan. Atau ibarat kata bisa menjadi racun, bisa menjadi madu. Nah, kapan backlink itu dilakukan di sebuah website? Kalau website tersebut yang pertama sudah siap on page-nya. Itu dulu teman-teman sekalian. Contoh, saya misalnya pengen nembak kata kunci jasa pembuatan taman misalnya. Saya lihat dulu apakah on page-nya sudah sesuai atau belum nih? Kalau tidak sesuai atau belum sesuai, jangan dulu teman-teman sekalian. Kita lihat, kita sudah bertarung, pakai apa kita bertarung? Apakah pakai URL yang kita targetkan? Apakah kita menggunakan page? Apakah kita menggunakan artikel? Apakah kita menggunakan e-commerce dan lain sebagainya? Itu dicek dulu teman-teman sekalian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat kompetitor. Kompetitor tuh menggunakan page atau menggunakan artikel atau menggunakan e-commerce. Lihatnya di mana Mas Didik? Lihat di 10 besar. 10 besar isinya apa? Isinya page ya. Kita pastikan benar nggak kita menggunakan page gitu kan. Yang ketiga, kalau kita menggunakan Yoast, pastikan Yoastnya hijau dulu dengan kata kunci yang kita targetkan. Itu dulu teman-teman sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, baru teman-teman lihat apakah website kita ini udah siap untuk bertarung atau belum. Itu dulu, udah siap bertarung atau belum tuh dilihat dari mana Mas Didik? Dilihat dari lalu lintas traffic, dilihat dari kompetitor kita, dilihat dari konten yang kita bangun apakah sudah sering atau belum, apakah kita sudah komitmen atau tidak. Nah, saya lihat dulu nih, lalu lintas traffic saya sudah siap nggak nih? Sudah ada belum nih? Kalau belum ada teman-teman sekalian, belum bisa kita dikasihkan backlink itu website. Makanya banyak sekali orang, Mas Didik saya pengen beli PBN. Kenapa kok Mas Didik nolak? Karena belum siap ini website untuk dikasih backlink. Mas Didik saya tuh pengen beli media nasional dari Mas Didik, tapi saya pakai URL ini, pakai kata kunci ini di website. Kenapa Mas Didik nggak terima? Saya bukan nggak mau nerima, karena websitenya belum siap untuk dikasih backlink. Makanya nggak semua orang saya terima. Mentang-mentang dia bayar sekian juta, puluhan juta, terima-terima saja sih tidak. Saya ada tanggung jawab teman-teman sekalian yang harus saya tekankan kepada teman-teman, sehingga itu menjadi tanggung jawab saya. Kalau emang ini belum dikasih backlink, saya tidak akan kasih backlink. Efeknya apa? Tidak ada efeknya terhadap website nanti. Cuman DRUR-nya itu pun naiknya dikit. Tapi untuk peringkat, dia tidak berkembang sama sekali. Apalagi kalau backlinknya salah on page. Coba teman-teman tanya beberapa klien saya gitu kan, ketika nanya, Mas Didik saya mau backlink pakai ini. Saya suruh zoom dulu sama saya jelaskan dulu sedetail-detailnya gitu kan. Itu yang keempat. Yang kelima teman-teman sekalian akan melihat apakah website kita sudah diberikan lampu hijau oleh Google. Sudah diberikan sinyal oleh Google bahwasannya ini website sudah layak untuk menang di posisi halaman pertama. Makanya teman-teman maintenance website saya ya, itu pasti tahu ketika saya bilang, Pak ini website ya sudah kita maintenance kan, dan kata kunci yang sudah muncul di Google itu segini. Ada nggak yang mau dinaikkan lagi? Misalnya kata kunci jasa pembuatan taman, ternyata sudah masuk di halaman 3 posisi 2. Misalnya, itu udah dikasih sinyal oleh Google teman-teman. Itu yang kita kasihkan backlink. Tapi kalau kita nembak kata kunci yang kita targetkan, ternyata di halaman 1 nggak ada, halaman 2 nggak ada, halaman 10 nggak ada, dan tidak ditemukan di seluruh halaman Google, kita kasih backlink, ia tidak akan berefek. Makanya, Mas, ini kenapa ya kok nggak berefek backlinknya? Karena sudah saya bilang dari awal, ini belum dikasih sinyal oleh Google, maka tidak ada efek untuk backlink yang kita lakukan. Sangat disayangkan teman-teman sekalian. Itu ya, itu yang kelima teman-teman sekalian. Yang keenam, ya, boleh dilakukan backlink itu kapan Mas Didik? Kalau websitenya sudah stabil, strukturnya sudah stabil semuanya, tidak ada yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu gimana Mas Didik? Pertama, nih website pernah disuntik backlink oleh kompetitor, namanya santet backlink kalau kita bilang ya. Ini website pernah kena namanya penalti oleh Google. Ini website pernah melakukan spamming Google. Nah, makanya website spamming kita belum bisa kita backlinkkan, berbahaya, beresiko dan lain sebagainya, kecuali dia punya modal besar dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman sekalian ya. Nah, itu mengapa backlink ini bisa menjadi madu, bisa menjadi racun. Bisa menjadi racun nih, justru dia bukan berkembang websitenya, malah nggak dapat apa-apa. Kalau menjadi madu, efeknya bagus, naik lalu lintas trafficnya, teman-temannya turunan-turunan kata kuncinya juga ikutan naik dan lain sebagainya.
Itu yang harus teman-teman tekankan. Ya, bahwasanya backlink boleh dilakukan kepada website yang seperti itu. Bukan tiba-tiba beli backlink, tiba-tiba sudah 100 PBN, sudah 1000 PBN, sudah beli media nasional. Enggak begitu pola main SEO. Maka kalau ada yang mengajarkan begitu, saya tidak setuju, teman-teman. Apalagi websitenya masih baru. Mas, ini websitenya masih baru, hitungannya masih 2 hari, 3 hari. Saya pengen melakukan backlink dengan kata kunci ini. Maka dicek lagi, tadi kan ada faktor kompetitor. Kita lihat kompetitor kita siapa. Kompetitor kita berat atau tidak. Kompetitor kita lalu lintas trafficnya lebih besar kita atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya sudah mampu, sudah siap, silakan teman-teman beli backlink. Boleh, nggak ada masalah. Saya kalau ditanya, Mas saya mau beli backlink, saya tanya dulu, kata kuncinya apa Mas? URL targetnya apa Mas? Saya cek nih, apakah Google sudah ngasih sinyal atau belum. Kalau dia cacat on page, saya bilang, Mas ini on page cacat, nggak bisa dikasih backlink. Kalau dikasih backlink pakai URL target ini, bumerang bagi website kita. Terus gimana Mas Didik? Aturan pertama, bikin dulu on page ya. Mas yang bikin atau saya yang bikin? Nah, bikin dulu on page ya. Setelah itu tunggu sampai Google mengindeks dulu. Gitu, Google sudah mengindeks, tunggu sampai Google memberikan sinyal yang baik terhadap website kita dengan posisi yang baik. Kalau sudah dikasih posisi yang baik, barulah kita bilang ini sudah saatnya dikasihkan backlink. Begitulah pola backlink. Begitulah website baru boleh dikasihkan backlink. Oke, mau backlink yang mana dulu nih? Kita coba PBN 30 dulu ya. Nanti kita tambah coba PBN 32 bulan kita mainkan. Bulan ketiga kita mainkan media nasional. Udah, mudah-mudahan posisinya sudah 5 besar. Nanti posisi sudah 5 besar, kita lihat lagi mana kata kunci turunan yang mau dinaikkan. Jadi satu persatu teman-teman sekalian. Ya, kalau sudah maintenance sama saya biasanya sudah keluar tuh kata kunci tidak perlu dikasih backlink juga banyak yang sudah menang. Benar. Kadang klien butuhnya kata kunci spesifik yang ini. Nah, kita butuh namanya sumber backlink untuk menaikkan website tersebut. Begitu ya, teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang masih bingung juga, silakan langsung bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.